ketika saya sholat maghrib di situ, di pojok tangga mau naik ke lantai 3, itu saya ketemu satu sosok perempuan. Dia itu penampilannya ya agak menyeramkan sih kalau menurut saya. Dia dalam kondisi duduk seperti ini gitu di salah satu tangga, tapi tangganya itu masih tangga awal sih. Dia nyulik si perempuan ini dan dibawa ke salah satu ruangan. Dia itu di dalam ruangan tersebut, dia tuh dilecehkan dan dia tuh disiksa seperti hutan. Dia dibuang di situ dalam kondisi ya kayak hancur, ya dibuang, ya udah ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan gitu aja. Meninggal itu dia ingat ibunya, dia bilang, "Ibu, aku minta maaf kalau aku nggak bisa pulang." Intinya dia tuh, aku pengen pulang, aku pengen ketemu ibu, tapi aku malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Masih bersama saya Arum. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau sudah ada di samping saya. Halo, Assalamualaikum Kak Rizky. Assalamualaikum Mbak Arum, baik, alhamdulillah. Kak Rizky malam ini mau cerita apa nih Kak? Saya malam ini mau cerita pengalaman saya waktu saya kemarin magang di Malang. Di Malang, magang. Ya, di salah satu klinik di daerah Malang. Nah, di situ saya ada bertemu satu sosok, dan ketika saya juga waktu jalan-jalan gitu di salah satu makam pahlawan juga ada. Maaf Kak Rizky, saya potong dulu. Ya. Buat teman-teman Sobat Untung Direkam, jika mempunyai cerita mistis atau horor, bisa langsung dikirimkan ke IG kami di @untungdirekam atau komen di bawah ini. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Kak Rizky. Oke Kak. Baik Karum, di sini saya akan menceritakan. Yang pertama, saya mau menceritakan satu sosok yang saya temui ketika saya shift sendiri di klinik itu. Klinik saya tuh ada 3 lantai. Nah, yang dipakai kebetulan itu hanya 2 lantai. Yang lantai 3 itu dulunya pernah dipakai, tapi untuk tempat mes relawan COVID gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang ini ya, berarti ya? Ya, baru-baru ini, tapi udah ya agak lama sih, mungkin setelah pandemi agak berkurang, itu udah nggak dipakai lagi, jadi kayak udah dibiarin gitu aja. Nah, waktu saya shift sendirian, itu saya, kan tempat sholatnya itu di lantai 2. Nah, ketika saya sholat maghrib di situ, di pojok tangga mau naik ke lantai 3, itu saya ketemu satu sosok perempuan. Dia itu penampilannya ya agak menyeramkan sih kalau menurut saya. Dia dalam kondisi duduk seperti ini gitu di salah satu tangga, tapi tangganya itu masih tangga awal sih. Nah, beliau itu tatapannya itu marah, tapi di balik tatapan marah itu ada tatapan rasa malu. Iya, dia ngeliatin ke saya. Tapi ya karena mungkin saya sendiri juga ya di situ. Ya saya biarin aja lah, awalnya saya biarin. Setelah selesai sholat, saya langsung turun.
ya saya ngerjain kegiatan saya di ruangan saya, tiba-tiba dia tuh ya lama kelamaan itu kayak ngikut saya. Mungkin sekitar ada 2 hari dia ngikut saya. Ikut gimana tuh? Ikut jadi kayak Pulang apa? ya nyampe kos terus saya keluar gitu, dia ngikut. Tapi dia tuh cuma ngasih gambaran sedikit sih, cuma ngasih gambaran sedikit dari cerita dia. Sebenarnya dia itu sosok perempuan, kira-kira usianya sekitar 16 sampai 20 tahun. Dia tinggal sama ibunya. Nah, suatu ketika ibunya itu nyuruh dia keluar, entah itu beli sesuatu atau mengantar sesuatu gitu. Nah, ini di kisah tahun 1950-an ya kayaknya ini. Soalnya mbaknya ini tuh pakai baju kayak kebaya, tapi kebayanya itu kayak jaritnya itu sekitar segini. Oh, sedengkul. Iya, kayak ibu-ibu bakul jamu gitu loh. Tapi kebayanya tuh sederhana banget, kayak kebaya ya rakyat biasa gitulah. Emang dulu kan pakainya Iya, gitu ya, saya pakai ya. kayak gitu kan kalau rakyat umumnya biasanya. Nah, ketika dia pulang dari tempat dia disuruh itu mau ke rumah, tiba-tiba ada beberapa pria. Saya di situ melihat 2 pria sih, salah satu pria itu kenalannya mungkin sepupu atau dia itu tetangganya si cewek ini. Berarti satu kenal, satu enggak? Enggak, yang satu itu yang satu tuh nggak kenal, yang satu itu temennya si cowok ini tadi. Dia nyulik si perempuan ini dan dibawa ke salah satu ruangan. Dia itu di dalam ruangan tersebut, dia tuh dilecehkan dan dia itu disiksa sebelum dia itu diruda paksa. Jadi kayak ketika dia mau cerita seperti itu, saya ngerasa kok jahat banget gitu loh. Oh iya, maaf Kak, itu tadi kan katanya dibawa di ruangan disiksa terus dilecehkan, itu cerita berdasarkan ceritanya dia atau memang gimana tuh? Ya, itu berdasarkan cerita dia, tapi dia tuh ngasih ceritanya ketika ya kan udah 2 hari dia ngikutin saya pikir mungkin dia pengen ikut atau apa. Terus ya saya tanya, kamu sebenarnya mau apa? Mau cerita? Ayo. Ya udah, dia dari situ dia mulai cerita yang tadi, tapi dia tuh ngasih ceritanya kayak lompat tapi intinya seperti yang saya ceritakan tadi. Dia itu korban dari pelecehan itu seksual sama korban ya kekerasan lah, Mbak. Jadi setelah dia mungkin karena dia terlalu disiksa dan ya dalam melecehkannya itu dia terlalu disiksa dan terlalu dilecehkan terus menerus, dia kelelahan dan akhirnya dia sakit ya di tempat itu. Tapi dia itu setelah itu tadi tapi setelah mungkin para laki ini menyelesaikan nafsu mereka, si perempuan ini dibawalah di suatu tempat seperti hutan. Dia dibuang di situ dalam kondisi ya kayak hancur, ya dibuang, ya udah ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan gitu aja. Tapi saya masih ingat, dia itu ingat satu ketika dia udah mau meninggal itu dia ingat ibunya. Dia ingat ibunya, dia bilang, "Ibu, aku minta maaf kalau aku nggak bisa pulang." Intinya dia tuh, aku pengen pulang, aku pengen ketemu ibu, tapi aku malu. Oh gitu, karena juga memang udah nggak bisa kan ya? Iya, ya mungkin karena dia udah, ya namanya dia udah nggak ada, jadi kayak beda alam gitu. Jadi ya udah, ya biasa dia selesai sampai cerita sampai situ. Ya kalau saya
kalau dia udah cerita ke saya, biasanya saya tuh ya udah cukup. Nah semenjak itu dia udah kayak biasa aja. Aku ketemu dia di lantai 3, lantai 2 pun aku udah biasa aja. Ya, biasa nggak Ya. ngikut-ngikut lagi. Ya udah nggak ngikut. Semenjak itu dia udah nggak ngikut. Soalnya saya tuh pernah ke kos teman saya. Nah dia kan ngikut. Sedangkan di kos teman saya itu juga ada ya miske lah. Itu beda energi. Jadi kayak bentrokan gitu. Jadi aku kan ya aku suruh dia itu balik. Pokoknya aku suruh dia balik dulu. Terus aku baru mau buka cerita gitu. Biasanya gitu. Itu tadi miske apa? Kalau mungkin Apa? Sosoknya gimana? dia itu sosok perempuan, tapi kalau ini ya kalau saya lihat pertama itu dia sosok perempuan, pakai bajunya itu bukan hitam ya, tapi kayak lusuh gitu loh. Terus rambutnya itu ya panjang, tapi kalau dilihat sebenarnya kalau dia dalam banget dia tuh cantik Cantik banget. ya cantik. Memang dia tuh putih menik-menik gitulah ibaratnya, putih menik-menik. Iya, yang pertama kan pakai pakaian lusuh. Terus tadi pakai kebaya itu gimana? Apa berubah-ubah gitu apa pakaiannya? Nggak berubah-ubah sih mbak, jadi kayak dia tuh mengingat sebagian memori sebelum dia itu meninggal ya, itu kejadian yang paling dia ingat. Dia pakai baju itu. Menampakkan diri juga gitu. Nah kalau menampakkan diri dia tuh pakai form yang ya tadi dia pakai baju Pakai yang lusuh lusuh, tadi. terus rambutnya ya kayak miske lah ibaratnya Oh, seperti berarti itu. itu pas pakai kebaya itu pas diculik sama orang itu tadi. Iya pasti diculik. Tapi itu tergerai juga. Enggak, bajunya pas. waktu itu dia rapi mbak, cantik gitu, bersih. Dia pakai ya kayak dikonde gitulah, tapi biasa lah dijepol Kas kayak dulu gitu ya ya. kas dulu. Iya mbak, tapi dia kok bisa ada di klinik itu? Apa memang klinik itu tempat dia dibuang atau gimana? Apa memang Kenapa dia bisa di situ? Itu bukan tempat dia dibuang dulunya. Jadi dia dibuang di beda tempat. Nah, dia itu ya namanya mereka pasti bukan muter ya, apa ya istilahnya. Mereka mencari tempat yang menurut mereka itu ya udah aku linger di sini aja, aku diam di sini aja, ya udah menurut mereka nyaman atau dikatakan oke aku bisa tempatin di sini, ya udahlah aku stay di sini aja, biasanya gitu. berarti cari tempat yang nyaman juga ya? Jadi Ya, nyamannya di situ, jadi stay-nya di situ. Kan soalnya karena biasanya tuh suatu tempat kan kayak bukan berebut sih, ada teritorial masing-masing kan. Di sini ya tempatku, di sini ada tempatnya siapa gitu kan. Oh gitu. Berarti juga lihat-lihat itu udah ada siapa gitu. Ya biasanya gitu. Jadi kalaupun udah ada tapi yang ada duluan di situ biasa aja, nggak merasa terganggu Ya. dan ya cocok atau gimana nggak apa-apa, biasanya tetap di situ. Berarti nggak tempatnya ya, bukan Nggak, tempatnya bukan. dibuang ya. Ya bukan. Kalau ini kak, kalau untuk sosoknya ini punya nama nggak? Pasti suatu sesuatu pasti punya nama. Kalau dia bisa sampai cerita biasanya punya nama, tapi untuk sampai nama itu saya belum dikasih tahu sih sebenarnya. Dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, tapi kemarin tuh saya kayak dengar, bukan kayak sih, tapi saya dengar waktu dia cerita dan dipanggil sama beberapa laki-laki ini, terutama satu laki-laki yang kenal dia, itu ada huruf inisialnya S sama N kalau nggak salah. Siapa ya? Tapi kurang jelas. Iya, siapanya. kurang jelas Cuma namanya. ada inisialnya Iya, gitu ya. cuma ada inisialnya saja. Karena biasanya kan mereka itu lupa sih sama jati diri dia. Mereka lupa sama nama mereka, cuma hanya memori terakhir yang paling dia ingat biasanya seperti Iya. Kalau untuk ngomongin itu kan di situ, Iya. apa dulunya memang tempat tinggalnya di situ, warga sekitar situ apa gimana? bukan sih, Bukan. dia dari tempat lain. Kalau saya lihat sih benar dia dari tempat lain. Soalnya kalau dilihat pun di klinik itu dulu ya bangunan biasa menurut, soalnya itu kayak di klinik saya tuh deket kota kan, jadi kayak ya banyak bangunan-bangunan juga, jauh dari tempat desa juga sih. Berarti nggak pasti Iya. di situ orang situ juga ya. Ya bukan. Kalau untuk sosok lain di klinik ada lain nggak? Ada yang lain nggak, Mbak?
Ada. Saya kan pernah naik ke lantai atas itu, ke lantai 3 karena disuruh buat itu apa? Lihat toren kan. Sendiri tuh? Enggak, itu aku sama tim klinik, sama karyawan klinik, sama adik-adik SMK yang juga praktek di situ. Ketika saya naik pertama kali ke sana ya saya juga lihat ya ada sosok Poci, ada sosok Miss K juga, sama ya kalau anak kecil sih di lantai 2 sih menurut saya. Kalau anak kecil sama lantai 1 biasanya dia lari-lari di situ kan ada kacanya juga kan. Terus ada kursi-kursi juga, jadi ya di situ. Tapi saya nggak mau nggak mau menggali cerita mereka, nggak mau, soalnya kan ada yang juga mengerikan banget. Jadi kalau kadang lihat formnya udah mengerikan gitu, saya sendiri kan juga ya takut. Ya jadi ya udahlah saya biarin aja, karena mungkin mereka ya emang di situ, ya udah saya biarin aja. Oke, baik, itu teman-teman cerita Kak Rizky waktu praktek di Malang. Kira-kira ada cerita lain enggak Pak selain itu? Kalau cerita lain sih ada. Saya waktu keliling kota Malang ya main lah, lewatin salah satu taman makam pahlawan. Nah di situ saya menjumpai atau ketemu sama satu sosok pria. Beliau itu pahlawan di perjuangan waktu ada komunis PKI itu. Ya beliau itu berdiri di dekat makam, kayak prajurit gitu ya seperti prajurit beliau itu, tapi berdiri dengan gagah seperti itu. Beliau bercerita tentang bagaimana kisah dia ikut berperang awalnya itu, dan bagaimana dia gugur dalam medan perang. Buat teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan cerita Kak Rizky tentang prajurit tadi, terus pantau channel kami dan jangan lupa nantikan video terbaru dari kami. Akhir kata, saya Arum dan Mbak Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.